teman-teman, renungan kita diambil dari Kejadian 20 ayat 1 sampai 18. Diceritakan kisah Abraham yang tinggal di tanah Gerar sebagai orang asing. Nah, di sini Abraham melakukan sebuah kesalahan. Dia membohongi Raja Gerar bahwa Sarah, yaitu istrinya itu adalah saudaranya. Sehingga sang raja yaitu Abimelek mau mengambil Sarah sebagai istrinya. Tapi kemudian Allah menegur Abimelek karena Sarah sudah mempunyai suami yaitu Abraham. Hal ini dilakukan Abimelek karena dia tidak tahu bahwa Sarah itu sudah memiliki suami, sebab Abraham telah berbohong kepadanya. Mengapa sampai Abraham berbohong? Karena dia takut kalau dia mengatakan bahwa Sarah adalah istrinya, maka dia akan dibunuh. Walaupun Abraham berbohong karena ada alasannya, tetap saja itu sikap yang tidak benar. Padahal Abraham ini dikenal sebagai bapak orang beriman. Di dalam kisah-kisahnya, kita dapat menyaksikan betapa imannya Abraham kepada Allah. Bahkan hubungan dia dengan Allah sangat dekat. Namun di dalam perjalanan hidup Abraham, sangatlah banyak kejadian yang justru menggambarkan kalau Abraham ini adalah hanya manusia biasa, manusia yang lemah. Buktinya di sini kita melihat bahwa dia membohongi Abimelek. Bahkan Abraham juga pernah membohongi Firaun dengan mengatakan bahwa Sarah itu adiknya, supaya nantinya Abraham tidak dibunuh. Dan Sarah yang dikatakan memiliki paras yang cantik pun tidak diambil oleh Raja Firaun untuk menjadikan istri. Nah, Abraham melakukan ini karena takut. Seharusnya dia percaya bahwa dimanapun dan apapun yang terjadi pada dia, ada Allah yang selalu bersama dengan dia. Sehingga dia tidak perlu berbohong kepada orang mengenai Sarah. Abraham hanya mengandalkan pikirannya sendiri dan mengira-ngira bahwa Abimelek pasti orang jahat. Nah, teman-teman, dari kisah ini kita belajar bahwa kita juga adalah manusia lemah yang perlu membutuhkan Tuhan. Artinya seringkali kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Oleh karena itu kita harus terus berdoa kepada Tuhan supaya Dia menolong dan memampukan kita untuk senantiasa taat kepadanya. Mari andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, serta terus bersandarlah kepadanya, karena hanya Dialah satu-satunya yang tahu kelemahan kita. Dan hanya Dia juga yang mampu menolong kita dan membimbing kita kembali ke jalan yang benar. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan dan melakukan hal-hal yang tidak menyakiti hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.